Hai, selamat datang di channel Tong Pucerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Bagi Soekarno, Indonesia tanpa Papua sama seperti tubuh tanpa ujung jemari. Klaim Soekarno bukannya tanpa sadar, sejak zaman kolonial, Papua merupakan bagian dari Hindia Belanda, yang dalam pengakuan kedaulatan akan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tapi, Belanda bersikap begal. Dalam perundingan konferensi meja bundar atau KMB pada akhir tahun 1949, pemerintah Belanda menolak menyerahkan Papua. Alasannya, secara etnis dan kebudayaan, rakyat Papua berbeda dari Indonesia, sehingga tak ada alasan bagi Indonesia untuk mengklaim Papua. Namun, Soekarno merespon dengan mengatakan, "Mengapa tidak?" Tanya Soekarno, "Apakah mereka, rakyat Papua, lebih mirip dengan orang Belanda yang berpipi merah, berambut jagung, dan muka berbintik-bintik itu?" Dalam pengamatan Soekarno, Papua adalah daerah yang sangat terbelakang. Alamnya yang berupa hutan lebat dengan gunung-gunung pencakar langit dan rawa yang luas. Menurut Soekarno, Papua tak banyak faedahnya bagi Belanda. Keuntungan yang diperoleh Belanda dari tambang minyak bumi belum sebanding dengan biaya untuk mengolahnya. Pengeluaran khusus yang juga harus dialokasikan untuk membangun kesejahteraan rakyat Papua. Belanda menginginkan Papua hanya karena alasan psikologis sebagai salah satu negara imperialis yang masih ingin berkuasa. Belanda ternyata tak senaif seperti yang dikatakan Soekarno. Dari sudut keuntungan, Belanda telah bermain hitung-hitungan. Sejak masa kolonial, selain minyak bumi, Belanda telah menyadari kandungan mineral yang cukup besar tersimpan di bumi Papua. Perembukan mengenai menambang mineral hampir seluruhnya melalui Den Haag. Sedangkan diskusi-diskusi tentang pengambilan kayu dan perikanan pada umumnya mengikut sertakan juga gubernur di Hollandia, yang dimana sebagai pusat pemerintahan Belanda di Papua. Pemerintah Belanda menurut Peter Drogliever memang bertekad memperkuat basis ekonominya di Papua. Pada saat yang sama, Indonesia memperjuangkan Papua agar terintegrasi dalam kekuasaan Republik. Selama 13 tahun lamanya, Papua menjadi pusat sengketa antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Soekarno sendiri tak pernah beranjak dari seruan Sabang sampai Merauke. Sebagai wujud keutuhan dalam kedaulatan Indonesia, maka soal Papua adalah harga mati. Seberapa besar arti Papua di mata Soekarno? Soekarno mengatakan dalam Undang-Undang Dasar tertulis wilayah Republik Indonesia adalah Indonesia. Nah, Indonesia itu apa? Indonesia ialah segenap kepulauan antara Sabang dan Merauke. Ini merupakan dasar legal tuntutan Indonesia atas Papua. Legal berdasarkan hukum melalui perundingan dan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Lantas, apakah Soekarno benar-benar tak mengetahui betapa kayanya sumber daya alam di Papua? Nyatanya, Soekarno sangat menyadari potensi Papua secara ekonomi. Menyitir laporan tim geologinya, Soekarno mengatakan Papua kaya akan minyak bumi. Penyelidikan mutakhir saat itu bahkan menyebutkan adanya kandungan uranium. Demikian pula menurut keterangan-keterangan yang terakhir, di Papua kaya dengan uranium. Uranium yang sekarang berharga tinggi di abad atom. Menurut Soekarno, sudah nyata sekali pihak Belanda di Papua ialah untuk mengambil kekayaan. Dan kita pun mempunyai alasan-alasan ekonomis untuk menuntut kembalinya Papua ke dalam wilayah kekuasaan Republik. Selain itu, Soekarno menyebutkan dua alasan lain, yaitu keamanan dan prinsip antikolonialisme dari segi keamanan. Keberadaan Belanda di Papua ibarat pisau belati yang mengarah kepada Indonesia. Keberadaan Belanda di Papua juga melambangkan kekuasaan kolonial yang masih bergentayangan. Itulah sebabnya ketika konflik Papua kian memuncak, Soekarno bertekad untuk membebaskan Papua dengan jalan apapun. Menurutnya, tidak peduli PBB, bahkan meskipun meminjam tangannya setan, dia tidak peduli. Ya, meskipun tangannya setan, I don't care. Asal Papua pada tahun 62 ini juga kembali kepada Indonesia. Menurut Asfi Warman Adam, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dengan atau tanpa daya pikat kekayaan alamnya, Soekarno tetap akan memperjuangkan Papua karena Papua berada dalam lingkup kedaulatan nasional. Sejak KMB ditandatangani akhir Desember 1949, Bung Karno merasa bahwa kemerdekaan RI itu belum utuh secara teritorial. Itulah yang diperjuangkannya hingga tahun 1963. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini.
Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.